Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kendaraan listrik. Kembali lagi ya. Sudah lama sudah vakum dari ini ya, konten review kendaraan unit-unit baru dari Winfly dan unit-unit baru dari merek-merek yang lain. Soalnya yang di Karangploso, dealer Karangploso sudah tutup. Sekarang ini ada panggilan dari teman supaya nge-review unit D70, yaitu di ini ya, dealer EV Mart Kota Malang. Untuk alamatnya nanti saya kasihkan di deskripsi. Ya, ini ya model terbaru dari Winfly D70, di mana dia memiliki spesifikasi dengan dinamo 500 watt yang awal rilisnya dia pakai 450 watt. Ini pembaruan karena untuk beban angkutnya akan pasti lebih berpengaruh di 500 watt daripada 450 watt ya. Seperti itu. Untuk kita ulas dari mana dulu ya? Dari stangnya dulu ya. Untuk stangnya standar dari hampir sama kayak unit-unit sebelumnya ya. Unit-unit sebelumnya kayak M60 itu hampir sama stangnya. Untuk fiturnya apa aja Mas di throttle gas? Untuk fiturnya untuk yang stang di sebelah kiri dia cuma ini ya, lampu sen kanan dan kiri, yang sebelah kanan throttle gas dan lampu on dan lampu off. Ada speed 1 2 3. Terus ya masih standar sepeda lah, bukan yang seperti yang motor-motor mesin, motor listrik yang lainnya ya. Dia ada reverse, ada cruise control, ada parking. Tapi di sini sudah ada sistem keamanan saat kontak on itu parking ya. Supaya anak kecil gak tiba-tiba langsung digas itu kan berbahaya. Nah, ini ada fitur parking. Untuk lampu di depan dia sudah mau oh ya standar ya. Untuk sore hari masih sore hari malam hari lumayan terang daripada unit-unit yang lain. Di 70 ini lumayan terang untuk penerangan lampu depan. Terus untuk lampu penerangan bagian belakang untuk safety ya, itu ada yaitu tetap ada rating, sen kanan dan kiri sama lampu rem. Terus di depan itu dia pakai pengaman pengereman, dia masih tetap pakai tromol ya. Seperti unit-unit yang sebelumnya dia pakai tromol, cuma beda yang unit sepeda M75 dia pakai disc brake cakram. Untuk unit yang M75 itu pakai cakram. Kenapa yang di 70 nggak pakai cakram nggak tahu. Ini dari pabrikasi sudah seperti ini ya. Depan belakang cakram. Terus bannya dia sudah memakai tubeless dari unitnya, sudah pakai tubeless. Jarang sih pakai ban dalam ya, karena nggak enak juga pakai ban dalam itu, sering kadang bocor halus dari ban dalamnya, susah orang, apalagi orang-orang yang sekarang ya tambal ban itu kadang nggak mau lepas bagian belakang, jadi maunya yaitu yang pakai tubeless itu loh, itu dari apa tukang tambal ban. Untuk spesifikasi baterainya Mas, baterainya standar sepeda listrik ya, yaitu 48 volt 12 Ah. Kenapa nggak pakai 12, nggak 20? Ya sebenarnya bisa aja, cuma kan pasti pasar kembalikan lagi ya ke pasar. Minat pasar itu rata-rata di 12 Ah. Sebenarnya sanggup sih. Ini untuk kapasitas 20 Ah sanggup, masih bisa. Itu space-nya bisa. Terus ini bagasinya. Untuk bagasinya dia cukup luas. Ah, itu bisa menampung charger sama jas hujan. Terus seandainya ada ya, naruh-naruh dokumen ya lumayan sih. Lumayan luas untuk bagasinya. Terus untuk bagian depan juga ya enak. Seandainya bawa gas LPG, bawa galon itu cukup cukup luas. Di bagasinya ini, oh ya, yuk Mas, pembelian itu dapat apa aja? Tentunya dapat charger, terus ada pedal yang sering nggak dipakai ya, terus ada spion, dapat spion. Nah, ini spionnya sama buku garansi ya, tentunya buku garansi. Mas, enak nggak itu buat goncengan? Oh, enak Mas, ini maksimal daya angkutnya sekitar 150 kilo, meskipun di situ tertulis 120, sebenarnya maksimal mentoknya 150, udah mentok sekali ya.
Itu goncengan 2 orang dewasa yang ya kurangnya 70 kiloan masih bisa di sini. Kalau yang 80 kiloan double itu mungkin agak ngos-ngosan dari unitnya, sepedanya pasti udah agak ngos-ngosan. Untuk jarak tempuh dari kendaraan ini, ya kita ngomong real saja ya, itu pasti ketemunya di antara 25 sampai 20 kilo saja. Nggak bisa sampai 40 kilo. Monggo dicoba lah, seandainya bisa sampai 40 kilo ya itu mungkin jalan datar, terus cara ngegasnya itu dia emang emang pelan, nggak langsung digas mentok, sering-sering gas mentok. Jadi digas dilepas, bisa saja sampai 40 kilo bisa saja, tapi jalannya harus datar ya. Tapi kalau jalannya udah naik turun, terus bawa beban, terus gonceng anak juga, itu pasti akan menurun cara tempuhnya. Tapi kan biasanya ini dipakai sama ibu-ibu ya, cuma jemput anak sekolah, terus buat belanja ke pasar, ya aktivitas deket-deket rumah lah, sama muter-muter komplek aja. Biasanya 3 sampai 4 hari saja itu masih sisa. Biasanya 4 hari sekali baru dicas, 4 hari sekali baru dicas kayak gitu. Untuk Nah ini lo posisi duduknya saja lo. Ini masih ada space di bagian belakang. Seandainya dewasa itu duduk masih cukup lah. Apalagi gonceng anak kecil ya. Depan sini anak anaknya yang agak besar di belakang masih bisa ini tuh. Masih buat goncengan masih bisa. Oh ya, seandainya perawatan ini ya, seandainya remnya kurang mantap atau kurang terlalu dalam, tinggal diputar aja. Di sini ada sejenis bautnya, itu tinggal diputar aja ke kanan, kalau ngelonggarin diputar ke kiri. Untuk perawatan chargernya lah itu sekitar charger maksimal maksimal pengecasan itu sekitar 6 jam, jangan sampai lebih dari 6 jam, kasihan nanti baterainya pas panas terus ngelembung. Contohnya aku tak ngecas malam aja wis sekitar jam 10, terus dicabutnya subuh lah, kayak gitu bisa mengakibatkan baterai melembung gitu ya, hampir sama kayak HP-HP zaman dahulu sih. Jadi dicas lama akhirnya mudah ngelembung kayak gitu. Aki juga kayak seperti demikian itu. Terus ya minimal ya seandainya pemakaian 30% atau sampai 50%, ngecasnya ya 3 jam udah cukup sih biasanya. Ditandai dengan ini ya, kalau cas on dia pasti nyalanya merah, kalau sudah off dia nyalanya hijau, seperti itu. Mas, untuk umur baterai berapa tahun sih Mas untuk aki ini ya? Kalau perawatannya bagus, pemakaiannya ya standar, nggak sampai neko-neko, bawa beban berat, terus tanjakan, itu umur si baterai aki ini bisa sampai 2 tahun bisa. Bisa 2 tahun, lebih pun bisa, selama pemakaiannya wajar, terus nggak sampai pernah drop. Seandainya ini pernah drop sekali Mas, waduh biasanya umurnya pendek sih. Setelah drop itu aja umurnya sekitar ya maksimal di 7 sampai 8 bulan. Se Seperti itu ya. Untuk seandainya upgrade di baterainya juga ya cukup luas, upgrade di aki ataupun upgrade di Livo 4 juga bisa. Upgrade controller Mas juga bisa upgrade controller. Oh ya, saya belum lupa. Ini harganya berapa Mas? Ya aku harganya sekitar 3.900.000. Berhubung ini seandainya teman-teman mau nyari unit baru tipe D70, langsung datang aja ke EV Mart Malang. Itu dapat harga spesial ya, potongan 100.000, jadi 3.800.000. Tidak bisa langsung dibandingkan dengan harga-harga di pasaran. Insya Allah di sini harga paling murah. Bisa dibandingkan sih ya sama ya toko-toko yang lain. Nanti saya kasih deskripsi nomor saya, bisa hubungi saya, bisa langsung datang ke lokasi, nanti alamatnya saya kasih juga sama Google Map-nya. Langsung saja datang ke EV Mart Kota Malang. Oke. Untuk harganya istimewa 38. Rekomendasi udah wis itu. Nanti kalau dibanding sama harga yang lainnya insya Allah beda jauh, lebih murah di sini. Monggo langsung datang. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya mulai awal sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan share video jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.